Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat beriman, bagi pria yang sudah dewasa dan sudah mampu pasti ingin menikahi wanita pujaan hatinya, karena menikah adalah salah satu perintah agama. Memilih pasangan hidup memang tidaklah mudah, apalagi jika dihadapkan oleh banyak pilihan wanita yang mempesona. Dan para pria wajib berhati-hati dalam memilih pasangan. Dalam video ini, kita akan membahas 6 wanita yang dilarang untuk dinikahi bagi pria. Dan dalam video ini, juga baik bagi wanita untuk dijadikan bahan introspeksi, agar tidak menjadi salah satu dari wanita yang dianjurkan tidak dinikahi. Simak sampai selesai agar tidak salah paham ya. Imam Al-Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin Bab Adab Nikah, memberikan bocoran kepada laki-laki beriman agar tidak menikahi 6 tipe wanita yang seperti ini. Siapa sajakah dia? Al-Hadaka menggambarkan seorang perempuan yang memandang tajam terhadap segala sesuatu dengan biji matanya. Namun, dalam konteks ini, yang dimaksudkan adalah perilaku boros dalam menggunakan uang, yang dapat menjadi beban tersendiri bagi suaminya. Sebagai seorang istri, tanggung jawab untuk menjaga harta suami menjadi suatu hal yang krusial. Seorang istri ideal diharapkan mampu mengelola uang yang diberikan oleh suaminya dengan bijak, terutama untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Kemampuan untuk menabung juga menjadi nilai tambah, karena masa depan selalu membawa ketidakpastian, dan tabungan dapat menjadi penyangga ketika menghadapi kebutuhan mendadak. Dengan demikian, seorang istri bukan hanya menjadi pendamping dalam kehidupan cinta, tetapi juga menjadi mitra yang bijaksana dalam menjaga stabilitas finansial keluarga. Al-Mannanah merujuk pada perempuan yang cenderung suka mengungkit-ungkit kebaikan dan jasa yang telah dilakukannya, baik dalam situasi masalah rumah tangga maupun saat keadaan normal. Sifat ini diibaratkan sebagai suatu kebiasaan untuk terus-menerus mengingatkan atau menyoroti perbuatan baik yang pernah dilakukan. Jika seorang laki-laki menikahi perempuan dengan sifat al-mannanah, hal ini dapat menjadi penghambat perannya sebagai kepala keluarga. Ungkapan terus-menerus mengenai kebaikan yang pernah dilakukan dapat menciptakan ketidakseimbangan dalam hubungan. Sebagai kepala keluarga, laki-laki mungkin merasa terbebani atau tidak merasa leluasa dalam mengambil keputusan, karena selalu diingatkan akan jasa-jasa yang pernah diberikannya. Dalam konteks hubungan suami istri, penting untuk memahami bahwa setiap pasangan memiliki kebaikan dan kelemahan. Sifat al-mannanah, yang cenderung mengungkit-ungkit kebaikan, dapat menghambat proses pertumbuhan dan perkembangan hubungan rumah tangga. Oleh karena itu, kesadaran akan sifat ini dapat membantu membangun hubungan yang lebih seimbang dan saling mendukung. Al-Hannanah adalah perempuan yang cenderung suka menceritakan dan membanggakan orang-orang di masa lalu, termasuk mantan suaminya jika ia seorang janda. Sifat ini juga bisa mencakup membanggakan ayah, saudara, atau teman di hadapan suami. Meskipun mungkin dilakukan tanpa maksud buruk, perilaku seperti ini dapat menimbulkan dampak negatif dalam hubungan rumah tangga. Pertama-tama, membanggakan mantan suami atau orang-orang di masa lalu di hadapan suami dapat menyakiti perasaannya. Hal ini bisa membuat suami merasa kurang dihargai atau merasa tidak aman dalam hubungan tersebut. Selain itu, perbandingan dengan orang lain, terutama orang-orang yang pernah berperan penting dalam kehidupan perempuan tersebut, dapat menciptakan ketidaknyamanan dan rasa inferioritas pada suami. Dalam menjalani kehidupan berumah tangga, penting untuk memahami sensitivitas dan perasaan pasangan. Al-Hannanah yang suka membanggakan orang di masa lalu seharusnya lebih berhati-hati agar tidak merusak keharmonisan dan kepercayaan dalam hubungan. Al-Barrokoh memiliki 2 konsep dalam konteks sifat seorang perempuan, seperti dijelaskan dalam kosakata Yamania. Pertama, Al-Barrokoh mengacu pada perempuan yang senantiasa mengilapkan wajahnya dan berhias diri sepanjang hari. Ia berusaha agar wajahnya selalu terlihat bersinar, memperhatikan penampilan demi menjaga keindahan fisiknya. Kedua,
Al-Barokoh juga menggambarkan perempuan yang sering marah terhadap makanan. Ia cenderung makan dengan porsi yang sedikit dan hanya makan ketika berada sendirian. Analogi ini diambil dari kosakata Yamania yang menggambarkan anak kecil yang cenderung marah saat makan. Dalam konteks nasihat Imam Al-Ghazali, perempuan dengan sifat Al-Barokoh ini diingatkan untuk menjaga keseimbangan. Meskipun menjaga penampilan adalah hal yang baik, namun perlu dihindari agar tidak berlebihan atau menjadi pusat perhatian semata. Harishadakah memiliki arti lebar sudut mulut, atau dalam konteks zaman sekarang sering disebut dengan istilah nyinyir. Sifat ini merujuk kepada perempuan yang banyak bicara dan cenderung mengeluarkan kata-kata yang tidak bijak atau merendahkan. Dalam perspektif Islam, perempuan dengan sifat ashishaddaqah yang banyak bicara dan cenderung menyebabkan keributan atau ketidaknyamanan di lingkungan sekitarnya dijauhi. Dalam hadis, Allah Subhanahu wa Ta'ala membenci orang tsartsarin, banyak cakap, mutasyaddaqin, banyak bicara. Sebagai nasihat dari Imam Al-Ghazali, perempuan diingatkan untuk menjaga lisan dan memastikan bahwa setiap kata yang diucapkan membawa manfaat dan kebaikan. Menjauhi sifat asyaddaqah yang menyebabkan ketidaknyamanan di dalam rumah ataupun di masyarakat adalah langkah positif dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Al-Anana, yang memiliki arti perempuan yang sering mengeluh dan mengadu, diibaratkan seperti membalut kepalanya dengan perban setiap waktu. Sifat ini seringkali dianggap tidak menguntungkan, sebagaimana diungkapkan Imam Al-Ghazali. Jika seorang laki-laki menikahi perempuan yang memiliki sifat al-anana, hal ini diibaratkan seperti menikahi seseorang yang sakit atau pura-pura sakit. Dalam konteks ini, sifat mengeluh dan mengadu dianggap sebagai penyakit dalam hubungan pernikahan. Sifat suka mengadu dapat merusak keharmonisan hubungan rumah tangga. Rasa tidak tenang dapat timbul karena adanya keluhan yang berlebihan, dan hal ini dapat menjadi pemicu pertengkaran atau ketidaknyamanan dalam kehidupan sehari-hari. Oleh karena itu, menjaga komunikasi yang positif dan mencari solusi bersama dalam menghadapi masalah adalah kunci untuk membangun hubungan yang sehat dan harmonis. Sahabat beriman, itulah 6 sifat perempuan yang sebaiknya dihindari oleh laki-laki agar kehidupan rumah tangganya dapat diselimuti dengan keharmonisan. Dalam hal ini Rasulullah SAW juga bersabda, wanita seperti apa yang harus dinikahi? Wanita itu dinikahi karena 4 hal, yaitu harta, keturunan, kecantikan, dan agamanya. Pilihlah wanita yang taat beragama, maka engkau akan berbahagia. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Wallahu alam bissawab. Sahabat beriman, semoga kita semua diberikan jodoh terbaik dunia akhirat. Amin ya rabbal alamin. Jika ada kesalahan, mohon dimaafkan. Kebenaran datangnya dari Allah, dan kesalahan datangnya dari saya sebagai manusia biasa. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.